ada statement dari PNR ya, jadi kita bacakan. Tadi juga dari Puspek Surabaya juga mengeluarkan statement ya, dari Puspek Surabaya sendiri sudah di Instagram. Dari saya sendiri juga nggak bisa menyalahkan, juga nggak bisa membenarkan guys. Aspina sendiri mungkin kita tunggu ya, nanti akan ada di IG, mungkin akan memberikan pernyataan, nanti kita tunggu. Jadi jangan memberikan opini-opini lagi yang mungkin malah menjadi semakin liar nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Candy Speed Family. Semoga dimanapun berada teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kembali dengan Papa Candy lagi. Hari ini kita akan membahas perkembangan yang kemarin ya. Kita di sini tidak mau memperpanjang masalah, tidak. Cuman di sini mungkin perkembangannya seperti apa yang kemarin ini, ada beberapa pihak yang sudah mengeluarkan statement ya, mungkin klarifikasi. Nah di sini kita akan membahasnya secara komplit dan analisanya kita akan evaluasi bersama. Jadi evaluasinya seperti apa sih kedepannya biar lebih baik lah, kita akan evaluasi bersama. Tujuannya ini untuk membangun guys, biar ke depan itu untuk meminimalisir event yang seperti ini biar tidak terjadi, biar kita antisipasi lah, antisipasinya seperti apa. Langsung saja ya kita ke yang pertama, ada statement dari PNR ya, jadi kita bacakan. Kami dari PNR Kids Sport Organizer sebagai pelaksana event Ramadan Race Puspek Surabaya memohon maaf sebesar-besarnya kepada rider dan wali rider yang telah mengikuti event tersebut. Kami mengakui kelalaian kami dalam bertugas sebagai pelaksana dan RC yang sudah banyak merugikan banyak pihak, terutama komunitas Puspek Surabaya. Sekali lagi mohon maaf atas perkataan dan perbuatan kami. Ini sebagai bentuk pembelajaran bagi kelompok dan individual kami ke depannya. Terus ada garis merah ya, ini tulisannya merah dan kayak penegasan. Dan kami PNR Kids Sport adalah EO dan RC yang tidak berafiliasi dengan komunitas atau akademi Puspek manapun. Jadi PNR ini mengakui bahwa dia itu pelaksana ya, pelaksana dari event tersebut. Ini seperti bahwa yang mengadakan ini Puspek Surabaya tapi melimpahkan ke PNR sebagai pelaksana, seperti itu ya. Nah mungkin untuk penanggung jawab dia cuman pelaksana dan RC tapi tidak sebagai penanggung jawab ya. Nah ini dari PNR nya sendiri mengakui bahwa mereka melakukan kelalaian dalam sebagai pelaksana event tersebut. Terus tadi juga dari Puspek Surabaya juga mengeluarkan statement ya, dari Puspek Surabaya sendiri sudah di Instagram membuat story dari Puspek Surabaya. Ini dari Surabaya kita bacakan ya. Assalamualaikum, selamat sore Om Tante, salam kenal, saya Indar, Ketua Puspek Surabaya PBS. Saat ini pertama-tama perkenalkan saya memohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi saat event Ramadan Race 2025 kemarin. Segala kritik dan masukan akan saya terima. Jadi segala kritik dan masukan akan saya terima. Jadi kita nanti akan memberikan masukan insya Allah diterima dengan lapang dada yang dapat disampaikan langsung ke WA pribadi saya. Namun perkenankan saya dan segenap pengurus PBS untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu bersama EO PNR Kids Sport yang saya tunjuk untuk melaksanakan event Ramadan Race 2025 ini, supaya kami dapat mengetahui akar permasalahannya yang sedang terjadi, mengapa event kami bisa jadi seperti ini, sehingga kami dapat menyampaikan di kemudian hari. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya pelaksana event Ramadan Race 2025 ini sepenuhnya dihandle oleh EO, tidak ada campur tangan langsung dari segenap pengurus PBS. Bahkan segenap pengurus PBS yang kemarin akhirnya terjun membantu itu adalah murni inisiatif dari beliau-beliau untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh tim EO. Sekali lagi saya mewakili segenap pengurus PBS menyampaikan
beribu maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini perkataan dari Om Indar, dari ketua PBS sendiri ya, dari komunitas PBS. Di sini dari saya sendiri juga nggak bisa menyalahkan, juga nggak bisa membenarkan guys, karena event ini kan lahir dari PBS, harusnya memang penanggung jawab juga dari PBS. Ini kesalahan hampir sama dengan yang di Patria Pushback kemarin yang di Blitar ya, dulu masih Patria di Blitar itu. Jika terjadi hal seperti ini adalah event yang dibikin komunitas, paling tidak semua pihak itu bertanggung jawab di komunitas itu. Ketika ada masalah ya segera diselesaikan bareng-bareng. Kita di komunitas pengurus itu semuanya jangan dilimpahkan kayak ya udah itu wis tak bayar nih EO, wis ben diurusi EO, jangan seperti itu. Ini tanggung jawab dari komunitas. Ketika komunitas sudah dok kita bikin event, ya udah semuanya dirangkul bersama, kita jalan bareng. Jangan kuwi sing gawe iki kok sing apa jenenge, semisal saya ketuanya ngengkel bikin event tapi member saya nggak mau, terus akhirnya member saya melimpahkan semuanya ke saya, yui bikinannya Om Sofyan, ya wis ben diurusi Om Sofyan ngono. Nggak bisa seperti itu. Ketika kita di komunitas bikin event, kita gerak bersama-sama bareng-bareng, karena event komunitas itu kayak kita punya gawe bersama, bukan gawe saya tok, bukan event saya tok, bukan, tapi event kita bareng-bareng. Itu yang mungkin perlu di evaluasi ke depan biar tidak ada hal yang seperti ini ya dari komunitas. Ketika bikin event, semua lapisan masyarakat di komunitas diajak bareng-bareng semua, jangan hanya beberapa orang tok, hanya 3 orang 4 orang di komunitas yang semangat bikin event, yang lainnya tidak semangat terus tetap maju. Itu akan terjadi yang seperti ini. Akhirnya seperti lepas tangan, melimpahkan kesalahannya ke EO atau pelaksana atau mungkin RC-nya. Jadi ketika ada hal yang seperti ini segera ditindaklanjuti. Ketika ada pengurus di komunitas itu yang mengetahui jalannya race, mengetahui untuk jalan keluarnya seperti apa, kita bantu bareng. Jangan lepas tangan dilimpahkan semuanya ke RC dan pelaksananya, nanti malah nggak ketemu jalannya, malah mulek di situ. Ketika ada permasalahan di RC, di situ banyak orang protes, RC-nya bingung, yang pegang data bingung, makin lama makin molor. Ketika kita udah direvisi datanya, loh ini nggak bener nih datanya di makin lama, nanti semakin lama perjalannya kayak akhirnya terjadi yang seperti ini. Itu mungkin masukan dari saya pribadi ya. Jadi untuk teman-teman yang komunitas yang bikin event itu dikondisikan semuanya, jangan hanya beberapa pihak atau orang yang semangat bikin event, tapi semuanya dilibatkan, kita gerak bareng-bareng. Bahkan kabarnya kemarin itu ambil piala kayak prasmanan, tidak ada yang memberikan, tidak ada foto-foto di podium, itu piala ambil sendiri, nyari sendiri. Itu wah, itu gimana, itu nggak ada pihak yang mungkin nggak dilibatkan semua dari teman-teman komunitasnya. Itu yang mungkin ya kesalahannya di situ. Nah, ke depan semoga Pushback Surabaya bisa berbenah untuk yang lebih baik lagi. Ini juga kita bareng-bareng, dari saya pun juga di komunitas kami masih terus berbenah. Ketika belum siap mengadakan event, kita ya nggak mengadakan event, kita tahan dulu, jangan buru-buru bikin event nanti, karena efeknya itu bikin event ada 2 mata pisau. Itu kalau kita berhasil bagus, semakin kompak. Kalau terjadi hal seperti ini pasti salah kamu. Itu yang di komunitas bikin ada kesenjangan nanti pasti itu. Jadi bikin event itu 2 mata pisau yang bisa berbahaya, jadi harus hati-hati. Terus ada evaluasi juga guys dari teman-teman ya. Jadi kemarin ada evaluasi. Jadi PBS selaku panitia penyelenggara bekerjasama dengan EO event, dalam hal ini Push and Ride PNR, sehingga dari PBS memasrahkan semua kegiatan kepada EO. Hal ini yang menjadi titik awal sulitnya koordinasi di lapangan
karena dari sisi PBS merasa sudah kerjasama dengan PNR, dan sisi lain adalah tidak ada kontrol dari PBS untuk hal-hal yang dilakukan PNR, sehingga fungsi pengawasan dari penyelenggara bisa dibilang tidak ada. Ini perlu penanggung jawab ya di setiap event itu, apalagi RC. RC itu adalah nyawa sebuah event. Diingat ya, RC adalah nyawa sebuah event. Ketika konsep bagus, konsepnya sudah bagus, persiapan mateng, semuanya sudah oke, meriah, wow. Tapi kalau pelaksanaan RC ini tidak berjalan lancar, semuanya akan buyar guys. Semuanya yang sudah bagus-bagus tadi udah pasti buyar. Jadi persiapan yang paling matang harusnya di RC. Ini persiapannya yang harus benar-benar matang ya. Dan juga ada karakter kuat di RC-nya. Di RC itu harus ada penanggung jawab yang punya karakter kuat. Semisal di finishan, juri penilaian itu harus berani bertanggung jawab apa yang sudah terjadi di situ. Ada komplain dan sebagainya, dia menguasai semuanya. Jadi ada penanggung jawab di RC-nya itu, nggak bisa sembarangan orang ya. Jadi ketika ditanya nggak tahu, kira repot. Kemarin kesalahan juga itu, ada nomor yang sama. Itu kesalahan, banyak kesalahan RC ya. Mungkin di awal-awal itu mereka tidak notice, tidak memperhatikan hal itu, padahal itu sangat penting. Ada nomor satu yang sama di gate yang sama, satu gate. Ketika finish nomor satu, terus satu lagi. Lagi satu ini sing sopo jenenge? Harusnya kan dibedakan, mungkin 1A dan 1B lah, itu bisa. Apalagi tidak mengenal dunia pushback, itu mang sopo gak apal bocah lah, itu repot. Itu yang kemarin bikin nganu, akhirnya lama ketika di pampang hasilnya, loh sing siji emang sing jenenge iki dudu iki lah, kok masuk babak selanjutnya, harusnya iki gak masuk lah. Itu ketika direvisi nak jenenge liane malah hilang, loh hilang. Itu yang bikin revisi yang bikin lama. Itu salah satu poin, meskipun simple ya, itu perlu diperhatikan. Terus waktu rundown dibuat asal-asalan, ini bisa dicek bersama di IG bahwa rundown sudah ada sebelum pembagian grup dilakukan, sehingga waktu yang dialokasikan adalah waktu estimasi. Ini benar juga. Jadi tak lihat kok satu kelas itu 30 menit, padahal ada 6 grup. Itu tidak masuk akal. 30 menit itu untuk menyelesaikan dua grup ya, 2 sampai 3 grup. Itu 30 menit mungkin bisa. Seperti girl, kelasnya girl kan kadang 2 grup, itu 2 kali moto kali 2 kan 4 kali race, terus langsung final. Jadi cepet, 3 grup 3 kali 2 6 kali moto, terus ada semifinal, final. Itu mungkin setengah jam cukup. Tapi kalau 6 grup paling tidak itu 45 sampai 1 jam. Jadi kemarin memang untuk estimasi rundonya itu juga salah ya untuk waktunya. Terus mulainya juga terlalu siang, jam 10 ini siang banget guys. Terus molor. Mulainya sudah siang, molor lagi. Wah, itu sudah molor 1 jam. Harusnya mainnya pagi jam 8 itu sudah benar-benar mateng. Panitia berarti apa? Harus datang lebih awal lagi, jam 7 sudah siap. Jam 7 siap, ngecek lokasi titik-titiknya, di racing komite gimana, aman enggak? Sudah aman, komplit semuanya, personel komplit. Di marshal gimana? Udah aman semuanya. Langsung ngumpul, melakukan technical meeting. Nanti kamu tugasnya ini, pembagian job udah nyebar jam 8 pet mulai. Itu ya yang harusnya ini evaluasi guys ya. Jadi masukan nanti ke depan biar eventnya lebih bagus lagi. Ini evaluasi lagi dari tahun yang kelas 2022 sudah mengalami kemunduran. Dari estimasi selesai pukul 12.15 ini selesai sekitar 13.30, dan 2021 mulai sekitar pukul 2. Jadi sudah
molor berapa jam ini, 1 jam lebih ya. Terus mulainya 2021 ada space dari satu kelas itu nggak langsung dimulai, ada space 30 menit. Harusnya segera dimulai karena sudah molor ini, langsung digas terus. Kalau sudah terjadi kemoloran itu harus digas terus, dipangkas waktunya, jangan nambahi molor. Jadi mulai pukul 2, ini kelas 2021, sehingga mulainya itu sendiri sudah mengalami kemunduran rundun 1,5 jam. Nah untuk kelas 2021 ini mulai jam 2 sampai selesai jam setengah 7, jam 18.30, berarti 2, 3, 4, 5, 6, setengah 7, 4 jam setengah. Padahal kalau biasanya untuk satu kelas seperti ini itu maksimal 2,5 jam sudah selesai, biasanya 2 sampai 2,5 jam untuk kelas 2021 karena pesertanya kan banyak. Itu ini molornya sudah 2 jam ya. Untuk analisanya molornya seperti apa ini. Nah sekitar pukul 16 sudah mulai banyak yang komplain kepada panitia dan PNR atas waktunya yang molor. Sebenarnya mulai jam 3 sudah ada bergejolak, tapi puncaknya di jam 4. Dari yang saya dengar di lokasi, mereka sempat menyampaikan untuk boleh ditinggal saja kalau tidak berkenan menunggu. Hal ini yang menurut saya fatal karena dari mereka tidak ada upaya lain untuk perbaikannya. Malah dari panitia nyuruh pulang rider yang tidak mau menunggu. Ini mungkin kesalahan juga. Nah ini masih banyak ya sebenarnya, cuman mau bacanya kok kita ambil yang positif saja ya. Nah sampai malam pun akhirnya kalau sudah seperti ini, di depan sudah molor, ini berlanjut sampai malam ya molor semua waktunya. Itu ya dari awal harusnya kalau sudah terjadi kemoloran 1 jam lebih itu segera dipangkas. Ini sama kasusnya persis di Blitar, itu dari pagi sudah molor 1 jam lebih, 2 jam itu tidak segera dipangkas. Kesalahannya di mana, harusnya segera. Ini kesalahannya di sini, harus segera diperbaiki, harus cepat. Semisal ada istirahatnya ya udah, nggak ada istirahatnya, nggak ada isomah, potong semua, pangkas buat mangkas itu tadi, kejar waktu lah istilahnya. Nah ke depan semoga lebih baik lagi ya event-event di Jawa Timur terutama, dan juga keseluruhan Pushbike Indonesia, agar ke depan tidak terjadi hal seperti ini. Nah dari Aspina sendiri mungkin kita tunggu ya, nanti akan ada di IG, mungkin akan memberikan pernyataan, nanti kita tunggu. Jadi jangan memberikan opini-opini lagi yang mungkin malah menjadi semakin liar nanti ya. Mungkin ke depan kita juga perlu lah membuat konten untuk membahas apa sih rekom untuk event di Jatim ini seperti apa, pengajuannya seperti apa, syaratnya apa, agar sebuah event itu direkomendasikan oleh Aspina Jatim. Terus nanti dari Aspina Jatim yang sudah direkom ini kelebihannya apa sih, apakah ada pengawasan atau mungkin ada tanggung jawab dari Aspina. Nanti di situ mungkin kita perlu membuat edukasi seputar itu ya, karena selama ini kan informasi itu hanya ada di grup ketua komunitas, mungkin ada bagian yang tidak sampai ke bawah. Akhirnya apa, anggota itu tidak tahu menahu tentang ini, akhirnya timbul opini-opini liar. Kalau bikin rekomendasi Aspina bayar segini lah, itu yang mungkin sementara masih gratis guys, masih free. Jadi dari Aspina sendiri belum ada kayak kita nari-nari itu tidak ada sama sekali, kita masih free ya. Jadi jangan sampai nanti timbul opini-opini liar yang keluar ya. Nanti kita tunggu saja mungkin dari Instagram Aspina seperti apa. Dan juga nanti mungkin ada live pembagian THR ya dari Aspina ini. Ini kan mendekati hari raya, mereka membuat konten kayaknya di Instagram yang bagi-bagi THR. Nanti ada beberapa hadiah yang dibagikan di live-nya situ. Mungkin ada informasi-informasi yang ingin ditanyakan, tanyakan di situ saja. Nanti teman-teman persiapkan pertanyaannya biar gamblang. Apa sih Aspina? Bagaimana membuat event yang bagus? Mungkin bisa ditanyakan juga di situ, bisa sharing-sharing.
Mungkin itu dulu guys ya konten kita hari ini murni evaluasi bersama dari saya sendiri. Saya juga nggak sebagus yang RC profesional, mungkin di sini tetap belajar bareng ya. Apa yang bagus dari event komunitas itu kita ambil, oh ini bagus bisa diterapkan, yang nggak bagus kita perbaiki, oh ini kurang harusnya seperti ini. Nah itu yang bisa membuat event-event semakin bagus, nanti semakin bagus untuk anak, konsepnya lebih meriah lagi. Itu yang kita harapkan ke depannya ya. Mungkin itu dulu guys konten kita hari ini. Saya mohon maaf, saya pribadi mohon maaf, tidak ada niatan untuk menyerang siapapun, karena ini murni kita memberikan masukan dan evaluasi bersama agar pushback ke depan semakin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.